Halo sobat, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat. Jangan bosan-bosannya sahabat untuk menyaksikan video yang saya tayangkan. Nah, pada video ini saya ingin memperlihatkan dari pohon alpukat yang saya tanam. Ternyata sekarang sudah mulai menampakkan bunga-bunga yang bermunculan ya. Dan alhamdulillah bunga ini ternyata hampir sekeliling dari pohon alpukat yang berumur 2 tahun 8 bulan ini sudah memperlihatkan mekarnya bunga-bunga. Ini hampir 360 derajat, hampir sekeliling. Jadi ya alhamdulillah lah sudah banyak bermunculan bunga-bunga ya. Nah ini penampakan dari jauh dari pohon alpukat yang saya tanam ya. Ini tingginya kurang lebih sekitar antara 3,5 meter mungkin ya. Nah, bila Anda lihat, ini adalah pohon alpukat yang saya memang tanamnya ini cukup rapat, yaitu 3 kali 4 meter. Banyak orang bilang ini terlalu ekstrim untuk penanaman pohon alpukat, jadi terlalu dekat ya. Ini masih banyak komen-komen yang terlalu ekstrim ya untuk jarak tanamnya. Tapi bukan tanpa alasan saya menanam pohon alpukat dengan jarak 3 kali 4 meter ya. Banyak saya perhatikan, sudah saya survei juga ya karakteristik dari pohon alpukat ya. Itu saya mempunyai pohon alpukat yang sudah berumur sekitar 35 tahun. Dari karakter pohon alpukatnya saya udah pelajari ya. Ternyata udah ada jawabannya ya. Jadi saya akhirnya berani untuk menanam pohon alpukat dengan jarak 3 kali 4 meter ya. Bagi Anda yang sudah terlanjur menanam dengan jarak tanam 8 kali 8 atau 9 kali 9 meter ya nggak apa-apa, dilanjut saja. Tapi bagi Anda yang akan menanam pohon alpukat ya, tentunya dengan luas tanah yang tidak cukup luas ya, Anda bisa menanam pohon alpukat dengan jarak yang saya tanam juga, yaitu 3 kali 4 ya. Jadi otomatis kalau dengan tanah yang tidak luas ya, tidak luas dalam arti ya tanahnya terbatas. Jadi kalau tanah terbatas atau tidak luas, terus kita menanam pohon alpukat dengan jarak 9 kali 9, bayangkan saja Anda hanya mendapatkan berapa pohon dari pohon alpukat yang Anda tanam ya. Beda lagi dengan skala industri yang memang mempunyai lahan yang berhektar-hektar ya. Bagi sahabat yang mempunyai tanahnya tidak luas, mungkin sekitar 15 meter atau 15 meter kali 15 meter maksudnya ya, atau Anda akan menanam pohon di halaman rumah ya. Coba pertimbangkan, bila Anda tidak mempunyai lahan yang luas ya, akhirnya Anda tidak akan menanam pohon alpukat kalau dengan ukuran 9 kali 9 meter jarak tanamnya. Nah, Anda bisa melihat progres dari penanam pohon alpukat ya untuk kedepannya. Ini saya tanam memang cukup ekstrim, orang bilang cukup ekstrim, sekitar 3 kali 4 meter untuk jarak tanam ya. Dan tapi alhamdulillah sih sekarang sudah memperlihatkan pertumbuhan bunga hampir di setiap sisi ya. Apalagi kalau saya lihat ini di bagian pucuk paling tinggi ya, ini banyak sekali bermunculan bunga-bunga ya. Walaupun ini semuanya belum mekar semua, ini baru sekitar 30% yang baru mekar, yang lainnya masih berbentuk kuncup ya, jadi masih bulat-bulat pada ujung ranting atau ujung daun ya. Nah ini pun kalau Anda lihat ini penampakan dari jenis pohon alpukat Mickey, ini bunganya seperti ini ya. Dan alhamdulillah dengan perawatan dan
secara intensif ya. Nah, perlu Anda ketahui juga sebagai informasi bahwa pupuk yang saya gunakan pada waktu pertama saya tanam memang ini menggunakan pupuk kotoran hewan, yaitu kotoran hewan kambing ya. Itu pada awal tanam saya. Tapi setelah beberapa bulan berikutnya saya susah mendapatkan pupuk kotoran hewan berupa kotoran kambing. Akhirnya saya beralih ke pupuk kimia, yaitu menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Nah, sampai beberapa tahun, mungkin sekitar sampai umur 2 tahun saya masih menggunakan pupuk NPK 16-16. Nah, pada tahun berikutnya, yaitu setelah sekitar 2 tahun setengah ya, saya coba menambah bukan pupuk sebetulnya yang saya tambahkan, yaitu skam mentah pada area bawah di sekeliling batang pohon. Jadi coba saya menggunakan 1 karung skam mentah yang saya taburkan pada sekeliling batang pohon, mungkin sekitar diameternya itu kurang lebih ya sekitar antara 2 meter diameternya 2 meter. Nah, setelah membentuk gunungan ya, untuk gunungan saya tutup lagi dengan tanah. Jadi akhirnya sampai sekarang itu membentuk gunungan. Jadi bila bagian bawah tanah saya bongkar, itu akan masih terlihat sekam sampai sekarang ya. Tapi alhamdulillah ternyata dengan menggunakan sekam ini pertumbuhannya pun lumayan pesat ya. Karena di samping dengan sekam saya juga tetap ada rutinitas, yaitu menggunakan pupuk NPK 16-16. Nah, berikutnya setelah kurang mendekati umur 2 tahun setengah, saya mulai coba menambah pupuk booster untuk memacu pertumbuhan munculnya bunga ya. Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saya coba menambah pupuk yang untuk membantu proses tumbuhnya bunga. Nah, pada pupuk ini saya menggunakan pupuk KNO3 putih ya, tapi yang jenis Pril ya. Karena ada 2 nih jenis pupuk KNO3 putih ini, ada yang bentuk kristal, ada yang bentuk Pril. Nah, kebetulan untuk pupuknya saya menggunakan KNO3 putih yang bentuk Pril ya. Ini alhamdulillah setelah hampir 3 bulan berlalu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul bunga-bunga hampir di setiap pinggir dari pohon alpukat Miki ya. Ini Anda bisa lihat juga, ini ternyata si bunga-bunganya itu tumbuh tidak hanya di bagian atas atau di bagian kiri atau sekeliling dari pohon alpukat ini, ternyata dia tumbuh bunga di bagian dalam, hampir bagian bawahnya juga ini tumbuh bermunculan bunga-bunganya ya. Jadi inilah hasil dari kerja keras atau rutinitas yang saya lakukan pada pohon alpukat ya, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah bermunculan bunga-bunga alpukatnya ini. Anda bisa lihat ya, ini bunganya begitu banyak. Ini bagian dalamnya ya, yang ini nih, yang ini bagian dalam. Nanti Anda pun akan melihat bunga yang bagian pucuk dari pohon ini ya. Ini banyak pula bunga-bunganya nih ya. Anda bisa lihat untuk pohon alpukat Miki ini yang banyak tumbuh bunga ini baru 1 pohon, karena memang pohon ini pohon yang lebih awal saya tanam dari pohon-pohon yang lainnya. Kalau yang lain mungkin baru sekitar 2 tahun saya tanam, tapi yang ini lebih dulu, lebih awal penanamannya. Makanya ini adalah
pohon pertama yang bermunculan bunga paling banyak ya. Walaupun ada dari beberapa pohon yang sudah berbuah dan sudah berbunga, tapi tidak sebanyak pohon alpukat Miki yang pertama saya tanam. Anda bisa lihat ini adalah bunga-bunga yang belum mekar ya, masih bentuk bulat-bulat. Ini bagian atas dari pohon alpukat Miki. Anda bisa lihat juga ini adalah bagian atas ya, yang Anda bisa lihat banyak bunga yang belum mekar ya. Tapi sebagiannya ini udah mekar, tapi belum 100% mekar nih. Anda bisa lihat ini adalah pucuk paling tinggi dari pohon alpukat Miki yang saya tanam. Nah, ini banyak sekali bunga-bunganya. Nah, biasanya saya harus menambah pemupukan untuk mempertahankan supaya bunga-bunga ini tidak banyak yang rontok ya. Jadi harus melakukan perawatan ekstra juga pada pohon alpukat yang sudah tumbuh bunga. Nah, ini adalah nah ini masih bentuk belum mekar nih ya. Ini saya videoin pada posisi hampir semua sisi ya. Pada semua sisi saya video. Ini jadi saya memutar di area pohon untuk meliput bunga-bunga yang baru bermunculan. Jadi kamera ini saya liput mengitari semua pinggir dari pohon alpukat yang saya tanam. Ini adalah banyaknya bunga-bunga yang belum mekar. Jadi inilah hasil dari pemupukan yang sebetulnya hampir 80% saya menggunakan pupuk kimia kalau yang pohon ini. Karena dari ada sekitar 2 kebun ini, yang kebun pertama yang ini saya menggunakan hampir 80% menggunakan pupuk kimia, yaitu pupuk NPK 16-16-16. Ternyata dengan ditambahnya sekam pada area bawah pohon, ini menambah daya pacu dari pertumbuhan alpukat Miki yang saya tanam. Ini adalah pucuk bagian atas ya dari pohon alpukat Miki. Anda bisa lihat ini sebetulnya belum terlalu tinggi ya. Ini saya liput dari kejauhan supaya memperlihatkan ukuran dari pohon alpukat Miki. Nah, saya zoom ini untuk memperlihatkan bagian puncak dari pohon yang masih banyak bunga-bunga yang belum mekar. Ini alhamdulillah sih ya, kalau dengan ini menambah semangat bagi saya untuk terus merawat pohon alpukat Miki. Suatu kebanggaan biasanya bagi para petani bila pohonnya itu tumbuh subur ya, terus memunculkan bunga yang banyak, apalagi dengan hasil buah panennya yang melimpah. Itulah yang ditunggu-tunggu para petani semua. Nah, itulah sahabat video yang saya tayangkan. Semoga menjadi penyemangat buat Anda ya, khususnya buat petani milenial ya, menjadi semangat untuk Anda semua.
Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.